Yang pertama adalah kita memperbanyak membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita nanti bakal jadi ibu-ibu semuanya kan, ada yang mau jadi bapak-bapak. Tahu nih musim-musim LGBTQ kan, karena buka LGBTQ ya, tambah ki lagi, tahap kinya. Ini Piala Dunia sudah mulai mempopulerkan itu di Piala Dunia itu, tapi dilarang sama pemerintah Qatar karena dibilang nggak bolehin segala kampanye kaum LGBT. Kenapa? Sampai orang Rusia, presidennya apa itu Vladimir Putin mengatakan kalau LGBT di negara dia dilakukan maka dendanya sampai 115 juta. 115 juta denda. 115 juta bisa beli mobil. Ya enggak? 115 juta. Bisa beli mobil. Mobil-mobil Avanza dapat. Nah, ini kan Rahman tahu nih, toki mobil enggak? 150 juta dapat. Mobil Tengku aja nggak sampai 100. Ya kan? Dapatlah. Besar itu, denda 115. Nah, jadi kenapa Rusia aja yang nggak agama Islam melarang LGBT? Kenapa? Karena dia nggak mau tentara-tentaranya melambai. Orang Rusia kan tegap-tegap itu, wibawa tentara Rusia ya kan. Sempat kena LGBT ya melambai dia sedikit. Kamu udah geli kita ya kan. Nah, jadi sekarang yang LGBT itu pemuda-pemuda yang nggak tentu itu, malah di aerobik tuh fitness itu itu hati-hati tuh. Pemuda-pemuda fitness itu bisa jadi, karena pernah kejadian, aku pernah sekali ikut fitness gitulah. Aneh, pertama minta nomor HP, ya namanya laki, ya biasa lah. Rupanya agak aneh ini. Rupanya ini yang kawan ini, rupanya di situ. Nah, nggak iyalah, blokir terus, bahaya kan? Dia surnya bukan sama perempuan, sama laki. Iya, pernah kejadian, bahaya kali. Di mana itu? Di Langsa. Langsa. Ini sering ada di salon-salon. Paling salon-salon laki ya. Cuman itu pula waktu godaannya, waktu apa? Yang sering-sering kata orang, tapi saya nggak tahu juga. Yang rias salon itu, kalau bencong lebih bagus dia hasilnya. Kata orang, nggak tahu juga ya. Tapi yang perempuan bagus juga. Umi dirias sama perempuan bagus juga kok. Ya kan? Waktu pengantinnya tuh kan. Yang rias siapa? Istri siapa kemarin? Perempuan. Nah, juga. Tapi ada juga yang bencong. Karena kata bencong kata orang lebih bagus riasannya. Katanya, tapi nggak tahu juga. Saya Tengku lihat. Perhatiin istri Tengku yang dandan perempuan juga bagus juga. Nggak mesti juga bencong kan, kayak gitu. Bencong kan kadang-kadang dia ini apa pura-pura. Pura-pura. Ambil kesempatan kayak itu. Kesempatan kayak mana? Ya kadang-kadang kan nggak tahu juga kita punya orang ya. Oh ya. Kesempatan bisa pegang-pegang perempuan gitu. Oh gitu. Oh ya. Bisa jadi ya. Nah itulah. Jadi sekarang udah musim-musim LGBT ini nggak jelas ini. Khawatir. Ya anak-anak kos hati-hati karena sering bersamaan perempuan. Jangan, walaupun bersama satu kamar, jangan mandi bareng, nggak bisa. Ya. Kenapa? Itu sarana mendekat itu. Karena kan udah sering mandi dah. Kejadian. Udah nggak ada rasa lagi sama cowok. Nggak ada. Kenapa nggak mau nikah? Alasannya nggak laku, padahal nggak suka sama cowok lagi. Nah, kan? Nah, mudah-mudahan nggak. Di sini kalau sering pengajian nggak ada cowok. Yang kedua apa? Yang kedua, nah, diulangi ya. Yang pertama tadi harus memperbanyak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, apabila ditimpa musibah maka ia berkata
Orang-orang yang bahagia itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau misalnya ada musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mau lebih bagus lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau inna lillahi sebenarnya udah cukup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Al-Quran juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu setiap apapun tuh, termasuk nilai rendah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cobaan. Termasuk misalnya belum dapat jodoh, lama kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena cobaan. Musibah itu bukan berarti hilang duit, hilang Honda, hilang mobil. Nggak mesti itu, nggak mesti kehilangan. Sesuatu yang membuat kita itu, ya katakanlah down lah. Misalnya tiba-tiba kena tegur sama dosen, drop. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Yang membuat pandai kita itu Allah. Karena innalillahi artinya innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepadanya. Jadi kalau misalnya orang yang udah dalam pemahamannya innalillahi, kita ini semua milik Allah. Mobil milik Allah, rumah. Jadi Tengku punya mobil, punya rumah, itu kan milik Allah. Sewaktu aja bisa diambil, harus siap. Istri milik Allah, anak milik Allah. Jadi kalau ada orang lain, nah memang Tengku belum siap juga kalau ada kehilangan siapapun. Nah, orang lain lah contohnya, jangan doa pula. Ya, kalau terjadi sama kita pun harus siap. Ya, Tengku harus siap juga. Tengku Rizal harus siap. Karena istri itu titipan Allah. Harus siap. Ya, termasuk kalian nanti punya suami nanti. Suami itu titipan Allah. Ya. Kadang bisa aja suami duluan, baru kalian belakangan. Atau atau tebaliknya, ya kan? Atau sebenarnya istri yang duluan, suami yang belakangan. Ini nggak tentu. Tapi biasanya kalau suami duluan, istri payah untuk nikah lagi ya, katanya kayak gitu. Tapi ada dosen-dosen hukum pada nikah lagi semua kok. Cepat juga. Nggak tentu juga itu. Nah, jadi semua itu milik Allah. Jadi kita akan kembali kepadanya. Jadi kita siap-siap. Jadi tadi Tengku baru aja dapat ada yang meninggal hari ini di grup IG. Nah, itu lagi tausiah seperti ini. Habis tausiah, udah selesai tausiah. Setelah tausiah senyum, tiba-tiba sesak napas, meninggal. Cepat kali meninggal ya. Cepat kali ya. Kita meninggalnya itu enak kali. Enak kah? Enak kali meninggalnya. Meninggal tuh sakit juga, nggak ada yang enak sebenarnya. Maksudnya mudah, husnul khotimah. Lagi tausiah, lagi isi ceramah, ada khatib, lagi isi ceramah di Arab, lagi khutbah, meninggal. Kemarin yang, kalau nggak salah, seorang pejabat di Jawa juga meninggal ketika khatib. Ketika sholat ada yang meninggal di Langsa ya, di Bukit Metua. Jamaah lagi sholat subuh, ketika sholatnya meninggal. Indah kali kan? Lagi sholat meninggal, lagi baca Quran meninggal, lagi puasa meninggal. Ini jangan lagi meninggal lagi di acara keyboard. Ini lagi keyboard ada videonya itu viral. Lagi joget-joget kan, tumbang kawan tuh. Tumbang. Jadi karena tadi dia memang sering ngelawak, istilahnya sering joget-joget, ketawa-ketawa. Jadi kawan-kawannya pikir ini ngeprank. Nah, ini cuman bercanda. Saya jatuh ulo-ulo lah bahasa kita. Ece-ece. Jatuh, tawa semua. Nah, nggak ada yang open. Nah. Diketawain. Jatuh padahal kawan tuh lagi sakratul maut. Ya kan? Bapak-bapak nih kejadiannya. Bapaknya. Jadi lagi joget. Biduannya di sampingnya, biduan. Jadi joget-joget sama biduan rame tuh. Sudah satu pentas. Dia biduan joget, biduannya ketawa sendiri. Bapak ini. Ternyata beliau lagi sakratul maut. Nggak ada yang tahu karena pikirnya bercanda.
Dah begitu, dah lama, kok aneh juga kan? Kok asik, yang lain joget-joget, dia tidur terus di situ. Baru sibuk, kenapa? Dah meninggal rupanya. Na'udzubillah. Nah, lagi koro-koro meninggal. Tahu koro-koro? Nggak tahu ya. Koro-koro tahu. Lagi karaoke. Lagi karaoke itu meninggal. Dah meninggal. Lagi, aduh, na'udzubillah. Pernah kejadian, memang kisah nyata. Lagi di hotel bersama yang bukan pasangan sahnya, meninggal. Ini kejadian juga banyak. Kalau Tengku sering tengok berita, tengok kasus-kasus, kenapa? Karena kan kami dosen hukum harus sering tengok kasus-kasus, update berita kan. Jadi enak bahannya, bahan-bahan untuk menyampaikan ke mahasiswa enak, atau ke anak murid enak. Ini banyak kali kejadian seperti itu. Lagi sesuatu yang nggak enak meninggal. Nah, kita berdoa, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan aku atau wafatkan aku, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik. Jadi lagi ngaji, lagi kuliah, itu meninggal, nggak apa-apa, pahala syahid. Karena menuntut ilmu itu mulai dari dia belajar berangkat, mulai dari langkah pertama sampai pulang kembali, dihitung pahala fisabilillah. Nah, jihad. Jadi jihad itu menuntut ilmu, jihad. Pertanyaannya, ilmu sejarah masuk? Pertanyaannya, masuk apa enggak? Ilmu sejarah masuk lah. Masuk, tapi dia ada dua ini. Kalau ilmu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain tentang sholat, tentang puasa, tentang hukum-hukum Islam, tentang misalnya zakat, membaca Quran, itu fardu ain. Fardu kifayah, kedokteran, sejarah, PGSD, matematik, ya kan? Hukum umum. Hukum kan ada dua, hukum Islam sama hukum umum. Hukum umum itu fardu kifayah. Kenapa? Apa beda fardu ain sama fardu kifayah? Fardu ain, diri sendiri harus belajar ilmu tersebut. Jadi kalau tentang sholat, nggak boleh nggak belajar. Harus belajar tentang sholat, tentang taharah. Karena syarat untuk kita sah sholat, ya bersuci. Tentang taharah. Kalau perempuan, bagaimana fikih wanita, itu harus belajar. Karena itu fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah ilmu-ilmu yang diperlukan, namun dia bukan untuk diri sendiri. Misalnya sejarah. Sejarah kan untuk diketahui, kalau sebagian belajar sudah terlepas dari kewajiban masyarakat yang lain. Karena kalian sudah belajar sejarah, masyarakat lain sudah terlepas kewajibannya. Nah, tapi kalau nggak ada yang belajar sejarah, nggak boleh juga. Karena sejarah itu penting untuk mengetahui masa lalu dan masa depan. Jadi kita bisa belajar dari masa lalu. Oh, ini apa yang kurang-kurang dari masa lalu, kita perbaiki di masa depan. Itulah perlunya kita belajar sejarah. PGSD, cara untuk belajar mendidik anak SD. Perlu nggak mengelola bagaimana anak SD kalau terlalu ribut, terlalu aktif, mengendalikan kelas, gimana? Perlu nggak? Perlu. Karena anak SD ini penerus masa depan. Kalau kita nggak berhasil didik anak SD, kayak mana lagi besarnya? Anak SD ya sekarang udah pacaran, kok. Wah, udah cinta-cinta I love you. Anak sih. Nah, gigi pun belum tumbuh, dah I love you. Karena pengaruh sinetron. Ini kan anak SD sekarang. Wah. Ini kan Tengku ini juga di tempat ngaji kan sering gitu. Tengku dia suka sama ini, Tengku Kalau cuma untuk main-main nggak apa-apa lah. Ini kadang-kadang serius. Iya, Tengku marah dia, kok ada cowok lain yang ganggunya marah dia. Kayak gitu. Ada kayak gitu ya. Anak SD ya itu. Anak TPA ini pernah ngajar nih. Anak TPA. Sampai sekarang beliau anak ngajar SD ya. SDT. Ya tahulah karakter anak SD. Anak SD itu pintu gerbang menuju kedewasaan.
remaja, dewasa. Anak SD dulu. Kan nggak mungkin kita gede langsung SMP terus. Ada anak ajaib langsung SMP. Belum. Kalaupun ada anak pintar kali percepatan, dia tetap SD dulu masuk. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin terlalu pandai, baru masuk SMP. Ada. Terlalu pandai. Memang ada anak-anak yang IQ-nya di atas-atas. Nah, ada pernah kejadian S3 21 tahun. Udah selesai S3. Rupanya dia kelas percepatan. SD-nya nggak sampai 6 tahun, cuma 4 tahun. SMP-nya 2 tahun. SMA-nya 2 tahun. Langsung kuliah. Kuliah pun ada sistem ini sekarang. Ngambil S2 langsung S3. Apa itu namanya? Ada Kak. Rahman, apa itu? Anda Rahman? Kalau salah, pendidikan magister menuju doktor. Kita masuk S2. Selesainya S3. Udah ada program itu. Coba nanti pelajari di kampus-kampus, ada program percepatan. Jadi S2 selesai, S3 selesai dalam waktu lebih kurang, kalau nggak salah, tentu 2 tahun atau 3 tahun. Nah, S2 dapat, S3 dapat. Tapi program tuh hanya orang-orang tertentu dapat. Mencari informasi-informasi di internet sering. Jadi yang kedua tadi adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, kalau kita dapat kenikmatan, nikmat, maka kita selalu berkata alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Karena yang memberi nikmat itu apapun yang kita dapatkan, nilai yang bagus, nilai A, alhamdulillah. Ya kan? Nilai B, alhamdulillah. Nilai C, alhamdulillah. Nilai D, alhamdulillah. Nilai E, alhamdulillah. Segala kenikmatan itu alhamdulillah. Nilai D, alhamdulillah juga. Kenapa? Daripada E. Ya. Jadi kalau alhamdulillah. Jadi ada peristiwa ini namanya kisah Abu Kilabah. Pernah dengar nggak Abu Kilabah? Pernah? Pernah dengar kisahnya? Abu Kilabah, seorang sahabat Nabi terakhir kali yang hidup. Pernah dengar Abu Kilabah? Belum. Abu Kilabah itu seorang sahabat Nabi yang ditawari kekuasaan, jabatan, tapi dia menolak. Beliau menolak. Beliau ditawari hakim. Hakim waktu dulu hakimnya itu beda sama hakim sekarang. Hakim dulu itu setingkat menteri. Setingkat menteri. Hakim dulu. Karena hakim itu waktu di kerajaan-kerajaan sangat dihormati sekali. Sekarang aja dihormati, apalagi Pak. Hakim dulu sangat dihormati. Kenapa? Karena hakim-hakim tersebut memang memutuskan hukum itu secara adil. Jadi orang-orang yang nggak merasa adil nggak mau jadi hakim, takut. Kenapa? Abu Nawas pernah ditawari jadi hakim, tapi beliau menolak, pura-pura gila kira. Kan kisahnya Abu Nawas itu ditawari hakim, makanya sering bertingkah aneh karena dia takut ditawari jadi hakim. Karena beliau pernah bermimpi ayah beliau seorang hakim, setengah badannya angus, setengah badannya selamat. Ketika ditanya sama ayahnya, kenapa? Aku pernah memutuskan hukum yang tidak adil, tapi perasaan saya udah adil, rupanya nggak adil. Saking takutnya pernah bermimpi seperti itu, dia Abu Nawas pura-pura nggak gila, pura-pura gila. Makanya buat aneh-aneh tingkahnya. Pak, sini aja Pak. Awas, depan aja, depan Pak. Pengajian sedikit Pak. Jadi Abu Nawas seperti itu. Jadi Abu Kilabah mirip-mirip juga, dia menolak. Beliau menolak, akhirnya mengasingkan diri, takut nanti ditawari lagi jabatan yang sama. Begitu mengasingkan diri, ternyata dalam pengasingannya beliau jatuh sakit. Saking jatuh sakitnya, tangannya berpenyakit, kakinya berpenyakit, akhirnya buntung, putus. Tangannya putus, kakinya putus. Akhirnya kan buntung nih, tangan buntung. Nah,
Matanya makin lama karena udah tua tadi, makin rabun-rabun akhirnya buta. Telinganya mulai lemah pendengarannya. Tapi beliau sangat bersyukur. Selalu berkata alhamdulillah. Kenapa? Karena beliau menganggap semua ini adalah pemberian dari Allah. Jadi bersyukur. Tiba-tiba ada seorang ulama yang melewati rumah beliau. Rumah beliau itu adalah coba tengok siapa. Nah, rumah beliau itu adalah berbentuk kemah. Kemah yang sangat sederhana. Akhirnya ketika dilihat sama orang-orang, ini nggak tanda ini Abu Kilabah. Ditengok sama ulama ini, dia pun nggak tahu ini Abu Kilabah. Nggak kenal siapa. Ditanyanya, kamu ditanya ke Abu Kilabah, kamu ini siapa? Nah, ditanya sama Abu Kilabah, saya ini seorang ulama yang sedang bepergian. Saya lihat kan kondisi kamu sangat memprihatinkan. Tangan kamu putus, kaki kamu putus, kamu buta. Saya lihat sedih, saya lihat kamu. Dia bilang, jangan sedih, saya ini bersyukur. Saya ini bersyukur. Dibilang, kok bersyukur? Tangan kamu putus, kaki putus. Kok bersyukur kamu? Kok bersyukur? Tangannya putus, kakinya putus, matanya buta. Kok bersyukur? Kok kita bersyukur nggak? Ngeluh ya? Ngeluh. Dia bersyukur. Nah, secara umum, jangankan tangan putus. Kadang-kadang tangan kena pisau atau kena sesuatu luka aja, aduh sakit. Tapi beda sama Abu Kilabah, dia nggak pernah ngeluh. Masuk aja bilang. Masuk. Masuk. Nah, silakan Dek, masuk. Sini gabung aja. Ya. Ya. Ini beliau ini mahasiswa PMM nih, pertukaran mandiri dari Lombok ya. Dari Lombok. Ini minggu depan udah balik. Kayak saya sudah datang kemari aja nanti mau minjam-minjam sama beliau kan. Sebelum balik. Nanti kalau ke Lombok udah ada enak kan, udah ada kawan kan sana. Lombok, jauh-jauh dari Lombok ya, menuntut ilmu kemari ya, alhamdulillah ya. Tapi cuma 6 bulan ya. Nggak sampai ya, 4 bulan ya, 1 semester, 16 pertemuan. Nah, udah sempat ke Banda? Alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Harus sempat lah. Masjid Raya ada. Ya alhamdulillah ya. Makam Sultan Iskandar Muda yang terkenal udah sampai? Belum ya? Oh, nggak sempat ya? Nggak ada yang tunjukin. Padahal dekat tuh. Dekat dari Masjid Raya itu. Nggak ada itu ya? Oh iya, dekat kali itu, cuman jalan kaki pun bisa. Benar. Nggak ada yang ngarahin ya. Sultan Iskandar Muda itu kan dalam kisahnya itu sangat tegas sekali, sangat adil, sampai anaknya sendiri dihukum. Anak beliau itu Sultan berzina, sedangkan posisi anaknya itu sudah menikah. Karena orang berzina sudah menikah dalam hukum Islam apa? Dirajam. Dan beliau memutuskan hukumnya dirajam, hukuman mati. Sama anak beliau sendiri. Kok sekarang siapa yang anak sultan dihukum mati ada? Nggak ada. Mana anak presiden? Kalau seandainya bersalah dihukum? Belum tentu. Anak gubernurnya belum tentu, apalagi anak presiden. Ya. Paling bela ya. Kalau ini nggak dibela-bela. Dia jatuh hukuman mati. Inilah Sultan Iskandar Muda. Beliau dekat sama Masjid Raya. Sangat adil ya. Jadi selalu bersyukur Abu Kilabah. Udah begitu pun dia selalu bersyukur, ya Allah, aku terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan kelebihan aku di atas manusia yang lain. Itu selalu diucapkan sama Abu Kilabah. Dia menganggap dia sudah diberi kelebihan sama manusia yang lain. Apa kelebihannya? Diberikan lisan yang selalu bisa berzikir. Karena lisannya ini kan
Anugerah ini. Kita punya lisan ini anugerah karena bisa untuk zikir, bisa untuk salawat, bisa baca Quran. Seandainya orang bisu pun mana coba? Hah? Nggak mati kan? Nggak mati kan, nggak terdengar suaranya. Dirinya sendiri nggak terdengar. Cuman lah indahnya kita ini udah dikasih lisan, bisa ngomong nih, saya bisa ngomong. Indah kali. Seandainya bayangkanlah kita nggak punya lisan, gimana coba? Nggak bisa bicara. Makanya Abu Kilabah bersyukur karena ada orang lain yang nggak ada lisan, nggak bisa ngomong. Berzikir tetap bisa dalam hati, tapi keindahan berzikir dengan suara kan beda sama dalam hati. Coba kita zikir. Mau ngomong sama kawan nih, payah tulis kan? Tulis isyarat. Ya memang enak juga tahu ini. Oh, Tengku Aulia suruh ini belanja, beli ini, mau traktir minum misalnya. Tahu, tapi beda kalau kita ngajak, Tengku Rizal, nanti malam kita nonton bola sambil traktir minum ya. Beda nggak? Cara nyampe lebih enak ya. Nah, itulah lisan ini kenikmatan. Kalau kita mau bersyukur, Abu Kilabah dari sisi itu dia bersyukur. Sampai ditanya, siapa yang mengurusmu? Karena kan tangan puntung, kaki puntung, siapa yang ngurus? Dibilangnya ada anak saya yang ngurus. Anaknya mana sekarang? Udah 3 hari nggak pulang katanya. Tolonglah cariin. Dicari-cari, rupanya anaknya sudah meninggal dalam hutan. Anak yang selama ini mengurus Abu Kilabah sudah meninggal. Nah, begitu meninggal, udah bingung dia nih. Meninggalnya kenapa? Dimakan sama singa. Dimakan sama singa. Mas sedih kali dia tengok. Mau kasih tahu ayahnya udah kayak gini kondisi. Tangan puntung, kaki puntung, mata buta. Kita kasih tahu sedih pula. Udah sedih. Terakhir harus kasih tahu karena ini menyangkut masa depan ayahnya tadi. Karena ayahnya yang ngurus anaknya. Mereka cuma tinggal berdua di kawasan yang nggak ada orang, dekat sama hutan. Jadi terakhir disampaikan juga, tapi pakai kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub kan penuh cobaan, Nabi yang penuh cobaan. Dibilang sama Abu Kilabah, wahai Abu Kilabah, pernahkah kamu dengar kisah Nabi Ayub? Abu Kilabah bilang, ada, saya tahu, pernah saya dengar. Bagaimana kisahnya? Oh, Nabi Ayub itu orang yang paling menderita, dikasih cobaan yang luar biasa. Hartanya habis, keluarganya habis, anaknya salah satu meninggal, istrinya salah satu meninggalkannya. Yang tinggal satu istrinya yang setia, ya kan? Oh, sebanyak-banyak istri, paling setia satu orang ya. Nah, jadi tapi jangan berarti ini makanya nih saya nggak mau poligami ya. Karena Nabi Ayub kan satu orang aja yang setia. Nggak. Jadi nggak berdasarkan itu juga ya. Jadi kalau ketika dikasih tahu sama Abu Kilabah tadi, ya saya pernah mendengar kisah Nabi Ayub. Gimana? Dia sangat menderita ya. Pertanyaannya, lebih mulia kamu apa Nabi Ayub? Apa sih Nabi Ayub? Berarti yang lebih banyak cobaannya kamu apa Nabi Ayub? Nabi Ayub. Dikasih penyakit lagi. Yang semua badannya dikasih penyakit, tinggal hati sama lisannya kena penyakit tersebut. Tapi bukan berarti tinggal tulang ya. Nah, nggak mungkin lah seorang nabi tinggal tulang toh. Nah, jadi maksudnya penyakit saya bilang kusta yang bikin menjijikkan orang lain. Tapi nggak tinggal tulang, dalam riwayat itu nggak tulang toh dia. Nah, masih ada daging-dagingnya juga. Tapi penyakit ya. Cuman ini nggak kena hati sama lisan yang nggak kena. Bersyukur juga itu ketika diminta sama orang sama istrinya ya, wahai Nabi Ayub, coba berdoa sama Allah, pasti Allah mengabulkan, minta kesembuhan. Dibilang Nabi Ayub, malu saya. Kenapa? Saya lebih lama dikasih nikmat daripada dikasih penyakit. Nah, jadi terakhir dibilang Abu Kilabah, ya saya pernah mendengar dan beliau orang yang paling mulia dan paling banyak sabarnya. Nah, coba saya angkat dulu, mungkin penting ya. Di WA.
Ini penting nih. Assalamualaikum. Ke ini aja, ke apa? Ke Musala FKIP. Lagi majelis. Tempat biasa kita tuh ya. Oke ya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ini singkat cerita, Abu Kilabah tadi karena mendengar kisah, disebutkan kisah Nabi Ayub tadi, dia merasa cobaan Nabi Ayub lebih banyak daripada cobaannya. Jadi ketika itu dia bilang, maukah aku sampaikan berita? Mau. Berita apa itu? Anakmu sudah meninggal. Abu Kilabah, dia terkejut dan mengatakan apa kira-kira? Alhamdulillah dikatakan. Jadi alhamdulillah. Ini lebih, memang harusnya innalillahi ya. Tapi alhamdulillah menunjukkan apa nih? Berarti derajat level hamba Allah ini tinggi kali nih. Dia merasa anaknya pun meninggal nikmat juga. Wah, kita musibah. Maksudnya apa? Berarti Abu Kilabah ini orang yang sangat sabar. Begitu disebutkan anaknya meninggal, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menganugerahkan kepadaku anak yang soleh, yang berbakti kepadaku, yang selalu mengurus aku, dan meninggalnya pun dalam keadaan baik. Maksudnya apa? Tidak bermaksiat. Ya. Jadi bersyukur dia karena anaknya meninggal dalam keadaan berbakti kepada orang tua dan tidak pernah bermaksiat. Itu yang disyukuri Abu Kilabah tadi. Ketika itu bingung ulama ini. Jadi siapa yang ngurus ini? Anaknya udah meninggal. Beliau kakinya putus, tangannya putus. Siapa yang ngurus lagi nih? Matanya buta. Siapa yang ngurus nih? Orang nggak ada. Selang beberapa lama ternyata Allah mengambil Abu Kilabah nih. Meninggal juga akhirnya Abu Kilabah. Begitu Abu Kilabah meninggal, bingung ulama ini. Ini bagaimana ini? Saya sendiri nguburkan nggak sanggup. Kayak mana ceritanya ini? Ya kan? Selang beberapa lama dia berpikir, ternyata lewat 4 orang pemuda, melewatin tenda ini, melewatin mereka, ditanyanya ada apa ini? Ada yang meninggal. Meninggal, ditengok ke dalam, begitu tengok dalam, baru histeris mereka 4 ini. Abu Kilabah, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Terkejut nama ulama ini. Ada apa? Kok kalian kenal sama ini? Iya, ini Abu Kilabah ini. Beliau ini adalah calon hakim kerajaan kami. Cuman beliau nggak mau. Makanya beliau mengasingkan diri. Sudah bertahun-tahun kami cari. Di sini kami cari, baru menemukan beliau. Ternyata di sini udah meninggal, diurus sama 4 orang ini. Dibawa jenazahnya, diurus. Begitulah cara Allah memuliakan orang-orang yang soleh tadi. Abu Kilabah ini orang yang soleh, yang memang berbakti. Dia takut dengan jabatan. Kok kita kayak mana? Dikasih jabatan kayak mana? Oh, mau kali lah. Siapa lagi? Pajan lagi. Hakim gaji besar. Hakim nggak 20 juta sebulan. Baru dengar 20 juta terus. Udah semangat ya. Kalau sebaliknya merasa jabatan itu musibah. Kok kita malah saya lah, tawarin saya lah. Pilih saya, coblos saya. Nah, musim 2023 nih ya, pilih saya, coblos saya. Nah, yang keempat, apabila memulai sesuatu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya memulai sesuatu, pekerjaan yang baik tentunya. Jadi kalau mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya mau bepergian, Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa yang lain juga maksudnya. Tapi mulai dengan Bismillah. Jangan mencuri Bismillahirrahmanirrahim. Ada mangga orang kuning kan. Duh, enak kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah dengar, ngantuk pengajian. Kita memulai sesuatu baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, metik mangga mana kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira dengan Bismillah itu bebas dosa.
Begitu lewat-lewat ini kan, ada HP orang kan, nganggur kan, tinggal. Wala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke lagi alhamdulillah lagi. Rezeki ya. Bismillah, pekerjaan yang baik. Nah, maksudnya pekerjaan yang baik, jangan pekerjaan yang mencuri, merampok. Pakai bismillah. Ada istilah perampok beriman ya. Ada. Perampok beriman dia mau mulai sesuatu pakai bismillah, pakai doa dia. Pakai doa perampok beriman. Nggak ada istilah perampok beriman itu. Kalau dia imannya kuat, imannya ada, nggak mungkin merampok. Dibalik. Ada namanya PSK beriman. Ya, PSK beriman, kupu-kupu malam beriman, ada. Kupu-kupu malam soleha, ada. Ada nggak? Ya kalau misalnya soleha, nggak mungkin dia jadi kupu-kupu malam. Nggak mungkin dia kalau beriman jadi perampok, koruptor yang soleh. Nggak mungkin. Kalau udah soleh nggak mungkin jadi koruptor, nggak mungkin ngambil uang rakyat, uang negara. Ini disedekahin pula, nggak apa-apa. Nanti kan aku dapat sedekahin. Nah, disedekahin. Nanti dia dapat 1 miliar, sedekah 500 juta. Kan berpahala. Pahala nggak? Kita dapat 1 miliar harta korupsi, kita sumbang sedekah 500 juta. Dapat pahala nggak? Hah? Nggak dapat? Hartanya sumbernya haram. Gimana mau dapat pahala? Sumbernya dulu. Sumbernya haram. Nggak mungkin kita bersedekah dengan sesuatu yang haram. Ini kesempatan ada api orang jatuh, kita ambil. Apa? Ini uangnya sedekah masjid. Ya sama juga. Yang kelima, apabila melakukan suatu dosa maka istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Maksudnya apa? Taubat. Taubat dengan istighfar, dengan taubatan nasuha. Nah, cuman dosa di sini dosa yang khilaf, yang memang kita nggak sadar dan sudah terlanjur melaksanakannya. Tapi jangan, ini udah tahu nih dosa nih. Kita kerja juga judi nih. Ada main chip. Anak-anak muda sekarang. Chip. Nah, tembus katanya dapat 5 juta. Ya, 5 juta. Nah, putar-putar deh. Nah, dan aku tahu dari mana? Ya dari berita. Tengok-tengok aja. Ya. Dari berita. Dapat tembus 5 juta. Jadi kalau ketika main astagfirullah, astagfirullah, yang penting banyak astagfirullah. Jadi dosa main judinya hilang nih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata tembus, alhamdulillah. Pak Haji, ini udah sering kita dengar. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullah. Aduh anakku parah kali mah. Tapi kemarin tembus dia 100 juta dia. Oh. Alhamdulillah. Kira-kira saya dapat nggak dia bagian dikasih nggak? Jadi kalau astagfirullah di sini, taubatnya juga ya astagfirullah aja. Taubat nggak? Kacau kali. Wih, tinggal sholat cukup astagfirullahalazim. Ah, ini aku nih lagi capek nih, kuliah capek kali ini zuhur nih. Kenapa nggak kuliah, Dek? Nah, ini Kak, capek kali ya, Kak. Capek kali. Kuliah banyak kali, tugas makalah dosen kok banyak. Capek kali nih, nggak sanggup sholat. Dosa lah, Dek. Nggak, kata Tengku kemarin, cukup astagfirullahaladzim aja. Aman tuh. Enak itu ya. Ya nggak bisa, maksudnya di sini taubat juga. Tuh, makanya wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya Allah. Kepada Allah. Jadi taubat kita. Yang paling penting taubat, astagfirullah, taubat. Jangan astagfirullah nggak taubat ya. Kacau juga. Jadi itulah 5 hal tadi. Kalau kita lakukan maka insya Allah kita akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
penyampaian tadi bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan kira-kira dari adik semua? Ada? Boleh. Hati boleh. Apa seluk-beluk hati, misalnya hati bagian kanan, kiri, hati terdiri sel itu nggak tahu. Maksudnya bukan dari sisi biologi kan? Oh enggak, dari kan begitu saat kita menentukan pilihan kadang ada yang bilang ikuti kata hati, terus kadang hati sama pikiran kita tuh keputusannya berlawanan gitu. Mana yang harus kita ikuti? Yang betul. Ya, kalau dikatakan para ulama yang betul-betul hati yang bisa diikuti kan qalbun salim. Qalbun salim tuh hati yang selamat. Hati yang selamat tuh yang selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan. Tapi standarnya itu berarti perintah Allah, larangan Allah. Jangan ikutin kata hati tapi kata hatinya melanggar perintah Allah. Apalagi pikiran. Pikiran biasa lebih ekstrim lagi, dia menimbang dari sisi keuntungan. Ada untung nggak? Ini ada sesuatu benefit nggak? Ada sesuatu menimbulkan manfaat nggak? Itu pikiran. Pikiran biasa mencari ada untung nggak, ada manfaat nggak, ada hikmahnya nggak. Itu pikiran. Kalau hati lebih ke perasaan. Dua-dua memungkinkan untuk benar, dua-dua memungkinkan untuk salah. Kalau hati lebih perasaan. Perempuan biasa sayang, kan biasa sayang. Begitu ada yang ngajak kenalan, ganteng pula, Uma sayang pula, ganteng, tak sia-siain, belum tentu dapat yang lain. Perasaan, hati, ya kan? Kalau gantengnya beriman nggak apa-apa datang ke kita nih, ganteng tapi suka main judi, suka pacaran, suka main wanita. Hati-hati juga. Karena perempuan itu yang penting saya udah nyaman sama dia. Ya kan kayak gitu. Wanita ini memang cenderung kalau asal udah komunikasinya enak sama cowok, dia merasa nyaman dan dia akhirnya apa? Oh ini kayaknya saya jodohnya dia. Itu belum tunangan aja udah dibawa-bawa mana-mana. Apalagi udah tunangan sekarang tukaran cincin. Tadi budaya dari mana nggak tahu. Tukaran cincin, yang laki-laki memakaikan cincin ke wanita, yang wanita kasih cincin ke yang pria, laki-laki. Tukaran cincin. Budaya mana? Nggak ada dalam Islam. Islam hanya memberi tanda yang pakai perempuan, laki nggak perlu pakai perempuan. Kalau apalagi budaya ini dua-dua pakai. Sehingga merasa apa? Karena dua-dua pakai merasa ini sudah miliknya penuh. Akhirnya apa? Kemana-mana seperti suami istri. Maaf cakap, banyak yang sudah kebobolan sebelum hari H. Udah kebobolan, gol bunuh diri, ya kan? Udah kebobolan duluan, coblos sebelum hari H. Nah, makanya kalau hamil di luar nikah itu masalahnya kenapa? Coblos sebelum hari H. Makanya anaknya menjadi anak yang kalau bilang bukan anak haram, perbuatannya orang tua yang haram. Istilah anak sekarang kitanya anak haram. Nah, anak mana mungkin anak haram? Perbuatan orang tua yang haram, anaknya ya suci. Itu kata hati, hati-hati. Kata hati itu standarnya dulu. Ini standarnya sesuai dengan perintah Allah Pak, atau larangan Allah, atau tidak sesuai dengan perintah Allah dan jauh dari larangan Allah. Jadi kalau misalnya sesuai dengan perintah Allah laksanakan, sesuai dengan larangan tinggalkan. Karena hati ini nggak bisa jadi patokan juga. Kecuali hati orang-orang yang imannya sudah kuat, seperti para ulama, itu hatinya udah kuat tuh, karena selalu ibadah sama Allah. Kayak misalnya para abu kita itu mungkin udah dekat sekali sama Allah. Jadi hatinya sudah terpaut dan memang udah tahu ini memang salah, ini benar. Tapi kalau hati kita standarnya, hati-hati. Kita ini imannya belum kuat, nggak bisa kita standar iman kita itu hati kita, nggak bisa. Nah, ini karena disitulah banyak
Ya silakan. Salam. Disitulah banyak terjerumus. Silakan. Nah. Ya, duduk ya. Sebentar ya. Bentar lagi udah selesai. Nah, situlah kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik karena kita selalu memperturutkan hati tadi. Kita sesuai hati nurani. Kalau hati nuraninya memang baik, imannya kuat, bagus. Makanya timbullah Partai Hanura. Partai Hati Nurani Rakyat. Ya kan, Hanura itu memang kepanjangannya memang itu. Yang dibentuk oleh Pak Rimanto ya kan. Hanura, Hati Nurani Rakyat. Bukan tunggu kampanye Hanura ya, bukan. Cuman tadi karena hati nurani tadi, cuman nggak menang. Kalau orang semua berdasarkan hati nurani, harusnya Hanura menang lah. Ini Hanura nggak dapat kursi. Berarti nggak sesuai hati nurani nih masyarakat Indonesia ini. Enggak. Jadi walaupun kita mengatakan hati nurani, belum tentu seperti hati nurani yang kita bayangkan. Hati nurani yang baik adalah hati nurani yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai yang Allah katakan dan Rasul katakan. Kalau nggak sesuai kata Allah kata Rasul, jangan. Karena kadang-kadang yang membisikkan hati itu bisa syaitan yang berbentuk jin atau manusia sendiri. Nah, jadi setan ada dua, jin, manusia. Yang berat manusia apa jin? Kita menahan godaan setan manusia apa jin? Kira-kira. Tergantung situasi ya. Terkadang manusia malah kita sulit untuk menolaknya. Kalau dalam godaan setan kadang, ayolah kita jalan-jalan. Kalau cuman kita sendiri kadang-kadang nggak mau jalan. Begitu diajak kawan, Dek, ayolah kawan abang, kemana? Hutan Lindung. Aduh bang, ada majelis An-Najah pula nih. Alah nggak apa-apa, minggu depan kan bisa gabung lagi. Ya. Jadi kalau godaan manusia kadang lebih dahsyat, lebih sulit untuk kita tolak. Kalau kena penyakit tersebut. Tapi bukan berarti tinggal tulang ya. Nah, nggak mungkin lah seorang nabi tinggal tulang toh. Nah, jadi maksudnya penyakit saya bilang kusta yang bikin menjijikkan orang lain. Tapi nggak tinggal tulang, dalam riwayat itu nggak tulang toh dia. Masih ada daging-dagingnya juga. Tapi penyakit ya. Cuman ini nggak kena hati sama lisan yang nggak kena. Bersyukur juga itu ketika diminta sama orang sama istrinya ya, wahai Nabi Ayub, coba berdoa sama Allah, pasti Allah mengabulkan, minta kesembuhan. Dibilang Nabi Ayub, malu saya. Kenapa? Saya lebih lama dikasih nikmat daripada dikasih penyakit. Nah, jadi terakhir dibilang Abu Kilabah, ya saya pernah mendengar dan beliau orang yang paling mulia dan paling banyak sabarnya. Coba saya angkat dulu, mungkin penting. Ya, ini singkat cerita, Abu Kilabah tadi karena mendengar disebutkan kisah Nabi Ayub tadi, dia merasa cobaan Nabi Ayub lebih banyak daripada cobaannya. Jadi ketika itu dia bilang, maukah aku sampaikan berita? Mau, berita apa itu? Anakmu sudah meninggal. Abu Kilabah, dia terkejut dan mengatakan apa kira-kira? Alhamdulillah dikatakan. Jadi alhamdulillah. Ini lebih memang harusnya innalillahi ya. Tapi alhamdulillah menunjukkan apa nih? Berarti derajat level hamba Allah ini tinggi kali nih. Dia merasa anaknya pun meninggal nikmat juga. Wah, kita musibah. Maksudnya apa? Berarti Abu Kilabah ini orang yang sangat sabar. Begitu disebutkan anak yang meninggal, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menganugerahkan kepadaku anak yang soleh, yang berbakti kepadaku, yang selalu mengurus aku, dan meninggalnya pun dalam keadaan
baik. Maksudnya apa? Tidak bermaksiat. Jadi bersyukur dia karena anaknya meninggal dalam keadaan berbakti kepada orang tua dan tidak pernah bermaksiat. Itu yang disyukuri sama Abu Kilabah tadi. Ketika itu bingung ulama ini. Jadi siapa yang ngurus ini? Anaknya udah meninggal. Beliau kakinya putus, tangannya putus. Siapa yang ngurus lagi nih? Matanya buta. Siapa yang ngurus nih? Orang nggak ada. Selang beberapa lama ternyata Allah mengambil Abu Kilabah nih. Meninggal juga akhirnya Abu Kilabah. Begitu Abu Kilabah meninggal, bingung ulama ini. Ini bagaimana ini? Saya sendiri nguburkan nggak sanggup. Kayak mana ceritanya ini? Ya kan? Selang beberapa lama dia berpikir, ternyata lewat 4 orang pemuda, melewatin tenda ini, melewatin mereka, ditanyanya ada apa ini? Ada yang meninggal. Meninggal, ditengok ke dalam, begitu tengok dalam, baru histeris mereka 4 ini. Abu Kilabah, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Terkejut nama ulama ini. Ada apa? Kok kalian kenal sama ini? Iya, ini Abu Kilabah ini. Beliau ini adalah calon hakim kerajaan kami. Cuman beliau nggak mau. Makanya beliau mengasingkan diri. Sudah bertahun-tahun kami cari. Di sini kami cari, baru menemukan beliau. Ternyata di sini udah meninggal, diurus sama 4 orang ini. Dibawa jenazahnya diurus. Begitulah cara Allah memuliakan orang-orang yang soleh tadi. Abu Kilabah ini orang yang soleh, yang memang berbakti, dia takut dengan jabatan. Kok kita kayak mana? Dikasih jabatan kayak mana? Oh, mau kali lah. Siapa lagi? Pajan lagi. Hakim gaji besar. Hakim nggak 20 juta sebulan. Baru dengar 20 juta terus. Udah semangat ya. Kalau setelah baliknya merasa jabatan itu musibah. Kalau kita malah saya lah, tawarin saya lah. Pilih saya, coblos saya. Nah, musim 2023 nih ya, pilih saya, coblos saya. Nah, yang keempat, apabila memulai sesuatu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya memulai sesuatu, pekerjaan yang baik tentunya. Jadi kalau mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya mau bepergian, Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa yang lain juga maksudnya. Tapi mulai dengan Bismillah. Jangan mencuri Bismillahirrahmanirrahim. Ada mangga orang kuning kan. Duh, enak kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah dengar, ngantuk pengajian. Kita memulai sesuatu baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, metik mangga mana kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira dengan Bismillah itu bebas dosa. Begitu lewat-lewat ini kan, ada HP orang kan, nganggur kan, tinggal. Wala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, lagi alhamdulillah lagi. Rezeki ya. Bismillah, pekerjaan yang baik. Nah, maksudnya pekerjaan yang baik, jangan pekerjaan yang mencuri, merampok. Pakai Bismillah. Ada istilah perampok beriman ya. Ada. Perampok beriman dia mau mulai sesuatu pakai Bismillah, pakai doa dia. Pakai doa perampok beriman. Nggak ada istilah perampok beriman itu. Kalau dia imannya kuat, imannya ada, nggak mungkin merampok. Dibalik. Ada namanya PSK beriman. Ya, PSK beriman, kupu-kupu malam beriman, ada. Kupu-kupu malam soleha, ada. Ada nggak? Ya, kalau misalnya soleha, nggak mungkin dia jadi kupu-kupu malam. Nggak mungkin dia kalau beriman jadi perampok, koruptor yang soleh. Nggak mungkin. Kalau udah soleh nggak mungkin jadi koruptor, nggak mungkin ngambil uang rakyat, uang negara. Ini disedekahin pula, nggak apa-apa. Nanti kan aku dapat sedekahin. Nah, disedekahin. Nanti dia dapat 1 miliar, sedekah 500 juta. Kan berpahala. Berpahala nggak? Kita dapat 1 miliar harta korupsi. Kita sumbang sedekah 500 juta. Dapat pahala nggak? Dapat. Hah? Nggak dapat?
Hartanya sumbernya haram. Gimana mau dapat pahala? Sumbernya dulu. Sumbernya haram. Nggak mungkin kita bersedekah dengan sesuatu yang haram. Ini kesempatan ada api orang hilang, jatuh, kita ambil. Apa? Ini uangnya sedekah masjid. Ya sama juga. Yang kelima, apabila melakukan suatu dosa maka istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Maksudnya apa? Taubat. Taubat dengan istighfar, dengan taubatan nasuha. Nah, cuman dosa di sini dosa yang khilaf, yang memang kita nggak sadar dan sudah terlanjur melaksanakannya. Tapi jangan, ini udah tahu nih dosa nih. Ini kita kerja juga judi nih. Ada main chip. Anak-anak muda sekarang. Chip. Nah, tembus katanya dapat 5 juta. Ya, 5 juta. Nah, putar-putar deh. Nah, dan aku tahu dari mana? Ya dari berita. Tengok-tengok aja. Ya. Dari berita. Dapat tembus 5 juta. Jadi kalau ketika main astagfirullah, astagfirullah. Yang penting banyak astagfirullah. Jadi dosa main judinya hilang nih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata tembus. Alhamdulillah. Pak Haji, ini udah sering kita dengar. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullah. Aduh anakku parah kali bang. Tapi kemarin tembus dia 100 juta dia. Oh, alhamdulillah. Kira-kira saya dapat nggak dia bagian dikasih nggak? Jadi kalau astagfirullah di sini, taubatnya juga ya astagfirullah aja. Taubat enggak, kacau kali. Wih, tinggal sholat cukup astagfirullahaladzim. Ini aku nih lagi capek nih, kuliah capek kali ini zuhur nih. Kenapa nggak kuliah dek? Nah, ini kak capek kali kak, capek kali. Kuliah banyak kali tugas makalah dosenku banyak. Capek kali nih, nggak sanggup sholat. Dosa lah dek, nggak. Kata tunggu kemarin cukup astagfirullahaladzim aja, aman tuh, enak itu ya nggak bisa maksudnya di sini taubat juga tuh, makanya wa atubu ilaih dan aku bertaubat kepada Allah. Jadi taubat kita yang paling penting taubat, astagfirullah taubat, jangan astagfirullah nggak taubat ya kacau juga. Jadi itulah 5 hal tadi kalau kita lakukan maka insya Allah kita akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian tadi bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan kira-kira dari adik semua? Ada? Boleh. Hati boleh. Apa seluk-beluk hati, misalnya hati bagian kanan kiri, hati terdiri sel itu nggak tahu. Maksudnya bukan dari sisi biologi kan? Oh enggak, dari kan begitu saat kita menentukan pilihan, kadang ada yang bilang ikuti kata hati, terus kadang hati sama pikiran kita tuh itu saja berlawanan gitu. Mana yang harus kita ikuti? Yang betul. Ya, kalau dikatakan para ulama yang betul-betul hati yang bisa diikuti kan qalbun salim. Qalbun salim tuh hati yang selamat. Hati yang selamat tuh yang selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan. Tapi standarnya itu berarti perintah Allah, larangan Allah. Jangan ikutin kata hati tapi kata hatinya melanggar perintah Allah. Apalagi pikiran. Pikiran biasa lebih ekstrim lagi. Dia menimbang dari sisi keuntungan. Ada untung nggak? Ini ada sesuatu benefit nggak? Ada sesuatu menimbulkan manfaat nggak? Itu pikiran. Pikiran biasa mencari ada untung nggak, ada manfaat nggak, ada hikmahnya nggak. Itu pikiran. Kalau hati lebih ke perasaan. Dua-dua memungkinkan untuk benar, dua-dua memungkinkan untuk salah. Kalau hati lebih perasaan. Perempuan biasa sayang. Kan biasa sayang. Begitu ada yang ngajak kenalan. Ganteng pula, oma sayang pula, ganteng. Kita sia-siain, belum tentu dapat yang lain. Perasaan, hati, ya kan?
Kalau gantengnya beriman nggak apa-apa datang ke kita. Ini ganteng tapi suka main judi, suka pacaran, suka main wanita. Hati-hati juga. Karena perempuan itu yang penting saya udah nyaman sama dia. Kan kayak gitu. Wanita ini memang cenderung kalau asal udah komunikasinya enak sama cowok, dia merasa nyaman dan dia akhirnya apa? Oh, ini kayaknya saya jodohnya dia. Nah, itu belum tunangan aja udah dibawa-bawa mana-mana. Apalagi udah tunangan sekarang tukaran cincin. Tadi budaya dari mana nggak tahu. Tukaran cincin, yang laki-laki memakaikan cincin ke wanita, yang wanita kasih cincin ke yang pria, laki-laki. Tukaran cincin. Budaya dari mana? Nggak ada dalam Islam. Islam hanya memberi tanda yang pakai perempuan, laki nggak perlu pakai perempuan. Kalau apalagi budaya ini dua-dua pakai. Sehingga merasa apa? Karena dua-dua pakai merasa ini sudah miliknya penuh. Akhirnya apa? Kemana-mana seperti suami istri. Maaf cakap, banyak yang sudah kebobolan sebelum hari H. Udah kebobolan, gol bunuh diri, ya kan? Udah kebobolan duluan, coblos sebelum hari H. Nah, makanya kalau hamil di luar nikah itu masalahnya kenapa? Coblos sebelum hari H. Makanya anaknya menjadi anak yang kalau bilang bukan anak haram, perbuatannya orang tua yang haram. Nah, istilah anak sekarang kitanya anak haram. Nah, anak mana mungkin anak haram? Perbuatan orang tua yang haram, anaknya ya suci. Nah, itu kata hati-hati. Kata hati itu standarnya dulu. Ini standarnya sesuai dengan perintah Allah Pak, atau larangan Allah, atau tidak sesuai dengan perintah Allah dan jauh dari larangan Allah. Jadi kalau misalnya sesuai dengan perintah Allah laksanakan, sesuai dengan larangan tinggalkan. Karena hati ini nggak bisa jadi patokan juga. Kecuali hati orang-orang yang imannya sudah kuat, seperti para ulama itu hatinya udah kuat tuh, karena selalu ibadah sama Allah. Kayak misalnya para abu kita itu mungkin udah dekat sama Allah. Jadi hatinya sudah terpaut dan memang udah tahu ini memang salah, ini benar. Tapi kalau hati kita standarnya hati-hati. Kita ini imannya belum kuat, nggak bisa kita standar iman kita itu hati kita nggak bisa. Nah, ini karena disitulah banyak silakan salam. Disitulah banyak terjerumus. Silakan. Nah. Ya, duduk ya. Sebentar ya. Bentar lagi udah selesai. Nah, situlah kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik karena kita selalu memperturutkan hati tadi. Kita sesuai hati nurani. Kalau hati nuraninya memang baik, imannya kuat, bagus. Makanya timbullah Partai Hanura. Partai Hati Nurani Rakyat. Ya kan, Hanura itu memang kepanjangannya memang itu. Yang dibentuk oleh Pak Rimanto, ya kan? Hanura, Hati Nurani Rakyat. Bukan tunggu kampanye Hanura ya, bukan. Cuman tadi karena hati nurani tadi, cuman nggak menang. Kalau orang semua berdasarkan hati nurani, harusnya Hanura menang lah. Ini Hanura nggak dapat kursi. Berarti nggak sesuai hati nurani nih masyarakat Indonesia ini. Enggak. Jadi walaupun kita mengatakan hati nurani, belum tentu seperti hati nurani yang kita bayangkan. Hati nurani yang baik adalah hati nurani yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai yang Allah katakan dan Rasul katakan. Kalau nggak sesuai kata Allah kata Rasul, jangan. Karena kadang-kadang yang membisikkan hati itu bisa setan yang berbentuk jin atau manusia sendiri. Nah, jadi setan ada dua, jin, manusia. Yang berat manusia apa jin? Kita menahan godaan setan manusia apa jin?
Kira-kira. Tergantung situasi ya. Terkadang manusia malah kita sulit untuk untuk menolaknya. Kalau dalam godaan setan kadang, ayolah kita jalan-jalan. Kalau cuman kita sendiri kadang-kadang nggak mau jalan. Begitu diajak kawan, Dek, ayolah kawan abang, kemana Hutan Lindung? Aduh bang, ada majelis An-Najah pula nih. Alah nggak apa-apa, minggu depan kan bisa gabung lagi. Ya. Jadi kalau godaan manusia kadang lebih dahsyat, lebih sulit untuk kita tolak. Kalau godaan jin kadang bisa tolak, kita baca aja auzubillahiminasyaitonirrajim kadang hilang. Baca 3 kul ya kan. Baca ayat kursi hilang ya mungkin. Tapi kalau godaan manusia, mendadak WA dari ini pula nih, mana Besti nih, mana nih? Dari Besti pula. Ya. Susah kita nolaknya. Yuk. Ayo sis kita pergi ke ini. Ke apa itu? Ke tempat ngumpul-ngumpul ibu-ibu arisan. Kalau ibu arisan yang harusnya benar, arisan yang sebenarnya itu benar dengan ketentuan tidak melanggar syariat. Tapi kebanyakan kalau kita pergi arisan ujung-ujungnya apa? Gosip, digosok makin sip. Makanya kepanjangan gosip, digosok digosok. Si tetangga sebelah tuh punya mobil, kamu masa mobilnya nggak diganti? Dia udah suaminya pegawai 2 tahun aja udah pajero. Masa kamu yang suaminya kepala dinas 10 tahun mobilnya kijang nggak ganti-ganti? Panas. Tetangga udah 2 tahun nggak beli mobil pajero, panas. Sekali nggak tembus, 2 kali, 3 kali. Baru merengek sama suaminya. Pak, kayak mana ya Pak? Itu tetangga sebelah. Malu ibu, malu mama. Mama udah diceritain, masa 10 tahun udah nggak beli mobil yang baru. Kita nggak ganti. Nah, ini kita kepala dinas. Tapi kepala dinas kita, kepala dinas di daerah. Beliau itu pegawai pusat. Pegawai pusat, dia banyak gajinya, tunjangannya. Kepala dinas daerah kecil. Jadi beda lah, nggak mau tahu. Pokoknya tahun depan papa harus beliin mama mobil Pajero Sport. Mulai pening suaminya. Pakai mana nih supaya istriku nggak marah? Dicarilah. Ini kiri sikit, kanan sikit, meja ini sikit, ditambah-tambah. Korupsi. Nah, itulah dia. Itu karena ibu-ibu juga ini. Kalau bapak-bapak biasa paling godaan bapak-bapak ini kawan-kawan ngopi aja, ya kan? Ngopi aja paling godaannya. Nah, yuk kita ngopi. Itu berat lawan godaannya tuh. Nah, yuklah, aku lagi nggak ada duit, nggak apa-apa, tenang, aku bayarin. Oh mahal. Paling itu aja kalau bapak nih. Tapi kalau ibu-ibu ini, ini beratnya. Kenapa? Ibu-ibu ini suami lebih takut bukan sama atasannya, sama istrinya. Dari mana perasaannya? Kok bisa Tengku mengatakan itu? Tengku rasain sendiri. Kalau ditelepon sama bos, alah nanti pun bisa pura-pura aja lagi apa itu. Kalau sama istri, oh mah, ya, yang Umi ya. Beli apa? Ya, takut kita kan? Sempat dikunci pintu, mana kita? Itu luar, mobil lah begitu. Dalam mobil, sempit. Nah, ini godaan. Jadi kadang-kadang lebih takut istri daripada, tapi nggak juga. Kita harus ada ketegasan. Kalau kira-kira perkataan istri kita benar, harus kita benarkan. Kalau salah, ya harus dibilang, deh, itu nggak bagus deh. Harus bilang, jangan gara-gara takut nanti adiknya marah. Adiknya kadang-kadang
melakukan sesuatu yang nggak baik, dibela. Nggak boleh juga. Kalau memang ada kalanya istri dibela, ada kalanya istri tidak dibela. Tergantung benar atau salahnya. Tapi kasih tahu yang cara yang baik. Karena perempuan itu dasarnya bengkok. Betul nggak bengkok? Nggak mungkin tegak kali kan? Kayak pohon kelapa sama. Kan bengkok-bengkok juga sikit. Dia ada kena bengkok karena terbuat dari tulang rusuk. Tulang bengkok yang agak bengkok sedikit. Kalau kita kuat kali kuat kali kita lempangkan, luruskan, patah. Kuat-kuat, patah dia. Tulang rusuk kuat-kuat kita ini betulnya patah. Tapi kok pelan-pelan, nah bisa ya. Untuk luruskannya pelan-pelan. Begitulah. Dia kita simpulkan untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat adalah yang pertama apa tadi? Memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kalau ditimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, kalau diberi nikmat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, kalau memulai sesuatu membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, kalau melakukan dosa berkata astaghfirullahalazim wa atubu ilaik dan bertaubat. Ya, begitulah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa waladan salihah wa tijaratan lam tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin lihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya.